Siapa yang tidak kenal dengan Zubair bin Awam, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kedudukannya yang mulia ini bukan karena hubungan keluarganya dengan Rasul, melainkan karena perjuangan dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Allah dan agama. Mari kita telusuri kisah hidup sang Hawari, pengikut setia Rasulullah. Kisah keberanian Zubair sudah terukir sejak awal perjuangan Islam. Salah satunya dalam Perang Badar, perang besar pertama bagi umat Islam. Bayangkan, hanya dengan 317 orang, kaum muslimin harus berhadapan dengan 1000 pasukan musyrikin Quraisy. Jumlah yang sangat tidak seimbang, tapi dengan iman yang kokoh, kekuatan satu orang bisa setara dengan ribuan pasukan berkuda. Saat itu, Zubair tampil gagah dengan mantel kuningnya. Rasulullah yang sangat paham akan keberanian dan kekuatannya, menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Ini adalah posisi strategis yang hanya dipercayakan kepada satria paling tangguh. Zubair bertempur dengan begitu dahsyatnya, menebas musuh-musuh Allah tanpa rasa takut, seolah-olah kematian adalah kawan lamanya. Keberaniannya ini menjadi inspirasi bagi seluruh pasukan muslimin hari itu. Bukan hanya di Perang Badar, ketangguhan Zubair juga teruji dalam Perang Khandaq. Kondisi saat itu sangat mencekam. Kaum muslimin terkepung rapat oleh pasukan sekutu kaum kafir. Pengepungan itu begitu ketatnya, sampai-sampai para sahabat kesulitan untuk sekadar buang air kecil. Rasa takut mulai menyelimuti sebagian orang. Musuh berada di sekeliling mereka, siap menyerang kapan saja. Di tengah situasi yang genting itu, Rasulullah bertanya, siapa yang berani maju untuk mencari informasi tentang kekuatan musuh? Suasana hening. Tak ada yang berani menjawab tantangan yang bisa berujung maut itu. Rasulullah mengulang pertanyaannya. Lagi-lagi hening. Hingga pada panggilan ketiga, seorang pemuda pemberani berdiri tegak. Ia berkata dengan mantap, "Akulah yang akan keluar, wahai Rasulullah." Pemuda itu adalah Zubair bin Awam. Melihat keberanian yang luar biasa ini, Rasulullah pun bersabda, sebuah sabda yang akan melekat selamanya pada diri Zubair. Beliau berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, yaitu pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair." Sejak saat itulah Zubair bin Awam mendapatkan gelar kehormatan sebagai hawari Rasulullah, sang pengikut setia yang selalu siap sedia berkorban jiwa dan raga. Kesetiaan Zubair tidak hanya ditunjukkan di medan perang. Ia adalah seorang yang sangat mencintai Rasulullah dan rindu untuk meraih derajat syuhada. Kerinduan ini begitu besar hingga ia menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada yang telah gugur mendahuluinya. Misalnya, ia menamai salah satu putranya Abdullah, terinspirasi dari Abdullah bin Jahsy. Ia juga menamai putranya yang lain dengan nama para sahabat syuhada lainnya, berharap anak Hanania bisa meneladani perjuangan mereka dan ia sendiri bisa menyusul mereka di jalan Allah. Selain dikenal sebagai satria pemberani, Zubair juga seorang saudagar kaya yang sangat dermawan. Seperti sahabatnya Talhah bin Ubaidillah, Zubair tidak pernah ragu untuk menyerahkan hartanya di jalan Allah. Ia menyedekahkan kekayaannya untuk kaum fakir dan miskin. Bahkan seringkali sampai ia tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Baginya, harta dunia adalah sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kekayaannya tidak membuatnya lalai, justru semakin mendekatkannya kepada Allah melalui sedekah dan infak. Namun, roda kehidupan berputar. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, terjadi masa-masa fitnah yang memilukan di kalangan umat Islam. Perpecahan pun tak terhindarkan, dan puncaknya terjadi pada Perang Jamal.
Sebuah peristiwa menyedihkan di mana para sahabat yang dulunya berjuang bersama kini berdiri di kubu yang berlawanan. Di satu sisi ada pasukan Ali bin Abi Thalib, dan di sisi lain ada pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, yang di dalamnya terdapat Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Di tengah kecamuk pertempuran, Ali bin Abi Thalib keluar dari barisannya. Ia tidak berniat untuk bertarung, melainkan untuk menemui Zubair. Dengan suara yang tulus, Ali mengingatkan Zubair akan sebuah sabda Rasulullah di masa lalu. Ali berkata, "Wahai Zubair, tidakkah engkau ingat perkataan Rasulullah yang ditujukan kepadamu?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan memerangi Ali, dan saat itu engkau berada dalam posisi yang zalim kepadanya." Seketika itu juga, ingatan Zubair kembali ke masa-masa indah bersama Rasulullah. Ia teringat dengan jelas pesan itu. Hatinya bergetar. Bagaimana mungkin ia memerangi Ali, sepupu dan menantu Rasulullah, orang yang begitu ia cintai dan hormati? Tanpa ragu, Zubair segera memutar kudanya. Ia memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Talhah, sahabatnya, pun melakukan hal yang sama. Mereka menyadari kekeliruan mereka dan tidak ingin menumpahkan darah sesama muslim. Namun, para penyulut fitnah tidak menginginkan perdamaian. Mereka tidak rela melihat pertempuran ini berakhir begitu saja. Saat Zubair dan Talhah mundur, mereka justru diserang secara licik. Talhah terluka parah oleh panah. Sementara Zubair, ketika ia berhenti di sebuah lembah untuk menunaikan sholat, seorang pria bernama Amr bin Jurmus mengikutinya secara diam-diam. Ketika Zubair sedang bersujud, khusyuk menghadap Robnya, Ibnu Jurmus dengan keji membunuhnya dari belakang. Sang Hawari Rasulullah, satria yang tak pernah gentar menghadapi ribuan musuh di medan perang, akhirnya gugur bukan di tangan musuh, melainkan di tangan seorang muslim yang terhasut fitnah saat ia sedang dalam keadaan paling damai, yaitu salat. Dengan bangga, Ibnu Jurmus membawa pedang Zubair yang legendaris ke hadapan Ali bin Abi Thalib, berharap mendapatkan pujian. Namun, apa yang ia dapatkan justru sebaliknya. Ketika Ali melihat pedang itu, ia menangis dan berkata, "Pedang ini, demi Allah, telah seringkali membela Rasulullah dari mara bahaya." Kemudian Ali menatap tajam kepada Ibnu Jurmus dan menyampaikan kabar yang ia dengar langsung dari lisan Rasulullah. "Sampaikan kabar buruk kepada pembunuh putra Syafi'ah, yaitu Zubair, bahwa tempatnya adalah di neraka." Mendengar itu, Ibnu Jurmus pun terkejut dan putus asa. Ia akhirnya bunuh diri, menyusul korbannya ke dalam nasib yang kelam. Ali bin Abi Thalib kemudian mendatangi jenazah Zubair. Ia memeluk jasad sepupunya itu dengan penuh kesedihan. Sambil menangis, Ali menciumnya dan berkata, "Demi Allah, sungguh dia adalah pedang Allah yang selalu membela Rasulullah." Jasad Zubair bin Awam kemudian dimakamkan di samping jasad sahabat karibnya, Talhah bin Ubaid. Mereka yang selalu bersama dalam kebaikan di dunia, kini berdampingan pula di dalam kubur, menanti janji surga yang telah dipastikan untuk mereka. Kisah Zubair adalah cerminan tentang keberanian, kesetiaan, kedermawanan, dan tragedi fitnah yang bisa memecah belah umat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sang Hawari Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.